daffodils on a pretty string, but they won't. It's making its way through a vast crowd of people away to the fence, away to the left at the moment. There must be some tragedi yang mengubah Liverpool selamanya. Sepak bola seharusnya membahagiakan, tapi sepak bola adalah cinta. Ribuan orang berkumpul di stadion, menyanyikan lagu kebanggaan, merayakan setiap gol, dan menangis bersama saat tim kesayangan kalah. Tapi, pernahkah Anda membayangkan datang ke stadion dengan penuh semangat, hanya untuk tidak pernah pulang lagi? 15 April 1989, ribuan supporter Liverpool berangkat ke Hillsborough Stadium di Sheffield. Mereka tidak tahu bahwa langkah mereka hari itu akan membawa mereka ke sebuah tragedi yang begitu kelam, begitu memilukan, hingga membuat Anfield menangis selama bertahun-tahun. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah luka. Luka yang sampai hari ini belum sepenuhnya sembuh. Sejarah Liverpool, sebuah nama, sebuah kebanggaan. Liverpool bukan sekadar klub, bagi pendukungnya, Liverpool adalah keluarga. Sebuah kota pelabuhan yang keras, penuh kerja keras dan perjuangan, yang menemukan kebanggaannya di dalam sepak bola. Dari Bill Shankly hingga Jurgen Klopp, dari Istanbul 2005 hingga keajaiban Anfield 2019, Liverpool selalu memiliki kisah epik yang dikenang dunia. Tapi ada satu cerita yang ingin kau lupakan, tapi tak akan pernah bisa. Hillsborough, stadion yang menjadi kuburan terbuka. 15 April 1989, semifinal Piala FA. Liverpool menghadapi Nottingham Forest. Ribuan supporter datang dengan semangat membara. Tapi ada satu masalah besar, tribun Leppings Lane yang diperuntukkan bagi supporter Liverpool terlalu kecil. Saat pintu gerbang dibuka, ribuan orang berdesakan masuk. Petugas keamanan tidak mengontrol arus supporter. Mereka membiarkan tribun itu kelebihan kapasitas tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Dan disitulah semuanya mulai salah. Ketika nafas terasa semakin tipis, di tribun itu, supporter Liverpool yang ada di bagian depan mulai merasa kesulitan bernapas. Dorongan dari belakang semakin kuat, tubuh mereka mulai terhimpit, dada mereka semakin sesak. Beberapa mencoba mengangkat anak-anak mereka agar bisa menghirup udara. Yang lain berusaha memanjat pagar, mencari celah untuk keluar, tapi tidak ada jalan keluar. Udara semakin menipis, suara mereka tertahan. Mereka berteriak, tapi tidak ada yang mendengar, dan satu persatu nyawa mulai melayang. Ketika tragedi terjadi, tak ada yang menolong. Dari lapangan, para pemain mulai menyadari ada yang tidak beres. Namun, wasit tidak menghentikan pertandingan. Polisi, yang seharusnya bertindak cepat, justru lambat merespons. Mereka mengira ini adalah kerusuhan supporter. Mereka tidak tahu bahwa yang terjadi adalah bencana. Supporter mencoba mengangkat teman-teman mereka yang sudah tidak bernapas. Mereka memohon bantuan, tapi bantuan tak kunjung datang. Dan ketika pertandingan akhirnya dihentikan, semuanya sudah terlambat. 96 nyawa yang tak pernah pulang. Di tribun Leppings Lane, 96 orang kehilangan nyawa mereka hari itu. Mereka adalah anak-anak, ayah, saudara, teman, dan sesama pecinta Liverpool. Mereka datang untuk mendukung tim kesayangan mereka, tapi yang mereka dapatkan hanyalah kematian. Dan yang lebih menyakitkan, bukannya mendapat belas kasih, mereka justru difitnah. Media dan kebohongan yang membuat luka semakin dalam. Beberapa hari setelah tragedi, media mulai memberitakan apa yang terjadi. Tapi alih-alih mengungkap kebenaran, mereka justru menuliskan kebohongan. Surat kabar The Sun menuduh supporter Liverpool sebagai penyebab tragedi. Mereka mengatakan bahwa para supporter mabuk mencuri barang milik korban, bahkan menyerang polisi. Seluruh dunia memandang sinis kepada Liverpool. Padahal, kenyataannya berbeda. Perjuangan panjang untuk keadilan. Keluarga korban tidak tinggal diam. Mereka tahu bahwa yang terjadi di Hillsborough bukan kesalahan supporter, melainkan kelalaian pihak berwenang. Tahun demi tahun mereka berjuang. Mereka menuntut keadilan, mencari kebenaran, dan ingin nama orang-orang tercinta mereka dibersihkan. Namun sistem hukum begitu lambat. Butuh 27 tahun sebelum akhirnya pengadilan memutuskan bahwa 96 korban bukan pelaku, melainkan korban kelalaian polisi dan panitia pertandingan. Tapi, apakah keadilan datang terlambat? Anfield tak pernah sama lagi. Di Anfield, ada satu spanduk besar bertuliskan Justice for the Nemdetnets. Setiap tahunnya, Liverpool mengenang mereka. Mereka mengheningkan cipta, mereka bernyanyi, mereka meneteskan air mata untuk keluarga yang kehilangan.
Setiap gol yang dicetak di Anfield, setiap kemenangan yang diraih, semuanya dipersembahkan untuk mereka yang pergi pada hari itu. Tapi satu hal pasti, Anfield tak akan pernah sama lagi. Dari luka menjadi semangat. Liverpool tak hanya bertahan dari tragedi ini, tapi mereka bangkit lebih kuat. Mereka memenangkan Liga Champions, mereka menjuarai Liga Inggris, mereka menjadi salah satu klub terbaik di dunia. Tapi di balik semua kemenangan itu, ada nama-nama yang tak akan pernah dilupakan. Ada 96 nyawa yang selalu mereka kenang. Mereka tidak akan pernah sendiri. Karena di Liverpool satu hal pasti, you'll never walk alone. Justice for the 95. Hari itu, 15 April 1989, menjadi bukti bahwa sepak bola bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan. Sepak bola adalah tentang manusia, tentang mereka yang pergi ke stadion dengan penuh semangat, tapi tak pernah kembali. Setiap kali You'll Never Walk Alone dinyanyikan, itu bukan hanya sekadar lagu. Itu adalah janji. Janji bahwa mereka yang telah pergi akan selalu diingat. Janji bahwa tragedi ini tidak akan pernah terulang lagi. Liverpool bukan sekadar klub, mereka adalah keluarga. Dan keluarga ini akan selalu mengenang mereka yang telah pergi dengan satu pesan yang abadi. Justice for the Man in Net.